Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mervan Family. Oke teman-teman, jadi hari ini aku lagi sedih karena malam mobil nerjang banjir dan dikira itu cetek gitu sampai ban. Pikiran mas cuma sampai ban gitu, aman kali gitu. RPM di angka 2000, kita stabil di gigi 2 awalnya karena pikiran kan aman lah gitu. Oke nih, cuma seban. Jadi namanya air ya teman-teman, ini jadi sebuah pelajaran juga buat kita. Namanya air jangan pernah diremehkan, apalagi belum tahu medannya ya, maksudnya jalannya belum tahu. Itu jalannya aku tiap hari lewatin gitu. Dan dirasa sih jalan itu rata, enggak yang namanya ini dalam ini cetek gitu, enggak, itu rata karena di dalam kawasan. Nah ternyata setelah aku coba jalan dari masuk kawasan hingga ke pertengahan itu, karena kan posisinya turun, agak menurun lah jalannya sedikit. Nah kawasan itu agak menurun teman-teman, jadi dari awal ya, dari depan masuk hingga ke pertengahan dia turunan, dan itu masih satu ban. Enggak satu ban, dia itu masih seperempat lah, paling dikit gitu, paling berapa ya, 5 cm kali itu air ngalir gitu, karena kan dia turunan. Nah pas mulai dari pertengahan itu menuju ke akhir kawasan gitu, di 3/4-nya si perjalanan itu dalam ternyata. Loh, langsung saya refleks dong turun gigi 1. Nah di situ tuh masuk air, dek, mobilnya langsung berasa gitu. Karena kan telat ngoper ya, importnya langsung dinaikin RPM-nya ke angka 3000, naik ke 4000, langsung kita lepas, turunin gigi 1, jalan terus. Ternyata itu dalam, dan air silo juga ini, kedip-kedip. Dan ini si air itu sepertinya ukurannya sudah mencapai ban, sepertinya gitu ya teman-teman, mencapai ban. Jadi ban itu ketutup dan gelombangnya itu tinggi. Jadi ini jendela kelihatan gelombangnya tuh shush gitu. Ketika cipratan air ban depan tuh kelihatan segini nih, tinggi. Nah itu oke, kita paksain dulu. Set jalan nyampe tuh yang ada agak naik lah sedikit gitu, kayak speed bump, tapi bukan speed bump, bukan polisi tidur. Dia naik, posisinya naik. Nah datar nih, si datar itu dataran yang itu tuh lumayan beda tingginya daripada aspal gitu. Jadi pas di situ berhenti dulu, naikin RPM, tetap dinetralin ya, karena kan itu baru cetek lagi tuh di situ. Nah ketika mau nyebur lagi yang kedua, jadi kan 3/4 tuh udah kecebur lumayan dalam, dan itu mobil telat ngoper, jadi tek gitu, kerasa. Langsung RPM naikin, lepas, jalan lagi normal tanpa kendala. Nah ketika ada yang tinggi di situ ya, di 3/4-nya kawasan itu, setelahnya yang dataran tinggi itu ternyata lep lagi, masuk lagi. Dan itu nggak kalau dipikir nggak mungkin gitu sampai sedalam itu. Ternyata emang dalam gitu teman-teman, ternyata emang dalam. Astagfirullah, langsung kaget juga. Untungnya masih di gigi 1, RPM-nya
diinjek di angka 3000 tuh, maksudnya biar tetap segitu, dikasih 3000 rpm pas baru nyemplung itu, biar nggak masuk air. Dan itu cuma jarak 1 atau 2 meter gitu dalam itu, yang maksudnya jarak panjangnya jalan yang dalamnya itu ya. Kalau dihitung dalam mungkin sekitar ban berapa ya, tinggi ban itu 60 cm atau 50 cm lah kurang lebih ya. Nah itu segitu. Jadi untuk kedalamannya 50 cm, untuk panjangnya jalan itu 1 sampai 2 meter gitu. Saya rasa itu masuk tuh ke bagian knalpot. Karena kayak pas diinjek gas itu, ketika udah aman lagi ya, nggak banjir gitu si jalanan, paling ya 5 sentian lah, cetek dong buat ban mah 5 sentian ya. Nah itu pas diangkat RPM-nya ke 4000, ketika diangkat RPM-nya ke 4000, dia kayak batuk gitu. Oh gitu, kayak batuk lah kalau manusia mah ya, kayak keluar air. Nah pas udah sampai rumah, kita biarin dulu stay, si mesinnya tetap berjalan ya, nyala, sambil dicek ke depan, ke kolong mesin, sama ke knalpot. Yang kecium itu aromanya kayak lem ibon, maksudnya kayak lem lah, bau apa sih, pedes gitu, tapi apa ya, kayak bau lem, serius deh, kayak bau lem pedes. Nah itu dirasa tuh langsung malam itu juga gitu. Dan hasil pengecekan ya kayak yang apa ya, basah gitu filternya, masuk ke intake, tapi dicek sih nggak ada, barusan dicek gitu nggak ada ya. Semoga aja ini apa ya semoga aja mobil ini cepet sehat gitu aja ya teman-teman, cepet bisa turun lagi ke jalan, karena mobil ini lagi dibutuhkan gitu sama Ade, lagi dipakai buat kesana kemari, udah lagi ada urusan juga, keperluan dia gitu. Dan hari Selasa atau Rabu itu dia akan ke bandara, makanya kalau nggak ada kendaraan, aduh repot banget. Oke teman-teman, jadi ini adalah inspeksi mobil Sigra ya, yang menerjang banjir. Saksikan videonya ya teman-teman sampai di akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi sebuah pelajaran juga buat saya, terutama ya buat saya ya. Dan semoga video ini juga menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Let's go. Sigra akhirnya pulang ke rumah. Dia disuruh kencing, kemasukan air, American style. Belakangnya pendek, depannya tinggi. Mobil loncat-loncat ini. Didongkrak kiri kanan. Ini rasanya kayak apa ya kalau di dalam ya? Sama Grand Max hampir sama. Nah ini mah Xenia. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Iya, kalau dari dalam kabinnya mah setinggi Xenia ini. Cuma dangak. Dangak depan doang, belakangnya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Pengecekan oli mesin.
mobil bekas kena banjir semalam. Nah, dia masuk airnya dari intake. Ini mau dicek olinya. Persiapan aja tisu. Kita cek sticknya. Apakah di sini? Tapi di sini alhamdulillahnya terlihat. Aduh, gimana cara memperlihatkannya? Di sini terlihat di sticknya itu full oli, bukan air. Alhamdulillahnya. Ntar dibersihin dulu, kita tusuk ulang. Oke teman-teman, jadi ini mobil bukan terkena banjir dalam artian tergenang banjir ya. Jadi kemarin jalan menuju ke rumah itu di kawasan Sentul itu hujan deras. Terus karena nggak tahu, pikiran kan seban gitu dalamnya. Akhirnya coba jalan, ternyata dalam juga, lewatin ini. Nah, si kisi-kisi ini kemarin, nah ini dia masih ada bekasnya. Ya, ini basah nih tuh teman-teman. Terus mana lagi dalamnya ya? Aduh, gimana caranya? Nah, tuh di samping sini nih, samping kanan. Nah, ini nih tuh masih baru kan ya, maksudnya hitam gitu ya. Itu bekas air. Terus ini dibuka. Ini dibuka, filter aman. Cuma di sini ketika dibuka, filter ini aman, kering, tidak ada air, alhamdulillah. Cuma nah ini kita ambil dulu filternya ya teman-teman. Filternya diambil. Nah tuh di yang bagian sana tuh ada bolong di lubang. Nah itu ada air sedikit yang dikhawatirkan masuk ke area kesini nih, ke area sini, karena ini. Tapi apa hitungannya? Dia kan masuk air nih dari sini ya kan, serot masuk sini. Sini tuh kering, alhamdulillahnya. Berarti cuma masuk sedikit, cuma setetes dua tetes mungkin. Nah terus dia masuk ke sana, ke lubang yang itu tuh. Nah itu adalah lubang buang. Itu adalah lubang buang. Jadi seumpama air kesedotnya kenceng, dia di sini ke filter terus kebuang ke sono. Tapi filter ini kering. Ini kita cek olinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan tidak tercampur air, mudah-mudahan nggak masuk ke ruang bakar, nggak masuk ke oli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini real oli. Ini harus saya pegang, tapi dilihat ini real oli teman-teman ya. Karena kalau dipegang kerasa antara oli dan air. Ini saya mau tes dulu ya kekentalannya menggunakan jari. Saya pegang dulu teman-teman. Ini sih oli aman, aromanya oli full tanpa ada campuran lain. Ini oli full teman-teman, oli. Terus aromanya ini nih yang di jari, aroma oli full. Mudah-mudahan nggak masuk air. Kita bersihin sticknya lagi lalu masukin lagi. Oke teman-teman, jadi di sini bisa dilihat nih tuh turun airnya, disuruh kencing dulu. Ini mobil suruh kencing. Tuh, ini bener-bener air. Jadi
kayaknya air masuk ke sini nih. Tapi seumpama dia masuk ke sini, nggak mungkin masuk ke atas sono no, ke bagian yang tabung itu tuh, tabung apa ya, muffler atau apa ya di sana no, saringan lah intinya di sana. Itu nggak mungkin masuk sana karena ini kan dia nanjak tuh. Ya semoga aja lah, semoga aja tidak berkelanjutan. Bismillah, kita naik. Nyalain. Oke, ini sudah nyala. Nah, suaranya tuh keras. Apa dia di kipas depan apa di mana ya? Gitu kedengerannya. Nah, ketika kopling dipencet gini nih, tuh kayak buang angin. Itu. Ini kita buka. Kalau digeber, tapi sekarang udah nggak ada tuh. Kalau tadi pertama kali manasin kepulan asap putih. Nah tinggal ini nih kopling tuh, kopling basah atau gimana nih? Ada yang dengar nggak? Nah itu yang PR tuh, mau dicek. Kalau masuk air sih kayaknya nggak masuk ke bagian ruang bakar sana. Kalau dia masuk ke ruang bakar, ketika nyala pertama tadi dia nggak akan bisa nyala gitu. Ini pas dicium aroma dari pembuangan knalpot, dia wanginya kayak lem apa ya, lem Aibon nih. Nah ini udah normal nih baunya udah normal. Tadi pas pertama kali baunya itu pedes seperti lem Aibon, tapi ini udah normal alhamdulillah. Yuk mudah-mudahan sembuh yuk, nggak masuk ke mesin. Mannya dijungkit nih tuh, kiri kanan. Alhamdulillah ya Allah, nggak masuk ke bagian mesin. Tinggal PR-nya ini nih, kopling. Ada yang ngerti caranya bagaimana? Karena kalau nginjek kopling, nah dia bunyinya seperti itu, kayak mobil truk buang angin. Kalau dilepas, kalau itu apakah itu plat kopling basah atau gimana ya? Harus ngolong biar kelihatan ada klep yang bocor atau enggak. Takutnya ada yang bocor juga kan. Harus ngolong. Bismillah. Di sini tidak ada tetesan oli. Kita cek ini putaran di sini, mana kelihatan nggak tuh? Nah, putaran penbel normal, aman, menuju kipas
filter oil tidak ada kebocoran, aman. Ya Allah, jangan rusak ya Allah. Sorry nih kalau gambarnya kurang bagus karena sambil ngolong sambil ngamerain. Kita lihat di bawah tidak ada kebocoran oli. Kupling di mana ya? Kuplingnya sini nih, harusnya sih sini nih karena pernah ganti apa, kupling mah daerah sini sih seharusnya, tapi nggak ada kebocoran. Ya semoga saja mobil ini sembuh. Tolong bantu doa dan komentarnya teman-teman, ada yang tahu kupling seperti itu bunyinya. Ini suaranya, suara mesin aman. Memang gelitik bawaan begini sih ya, aman, insya Allah aman, nggak ada air masuk ke sini. Jadi dia ke sini sedikit doang, sedikit terus masuk ke sini, tapi yang bawah basah. Di bawah sini nih basah, kelihatan nggak ya? Nah di bawah sini nih, di bawah ini, bawah arah pembuangan basah sedikit itu juga, karena pas kemarin itu di sini nih, ini basah, sini kisi-kisi ini pas dibuka tuh, karena banjirnya lumayan dalam ternyata. Terus itu selang yang ini nih, mana? Nah, selang yang hitam nih, ini basah, bagian bawah basah. Kita cek dari atas apakah ada kebocoran. Insya Allah nggak ada ya teman-teman, nggak ada kebocoran. Ini putaran ini juga aman, timingnya maksud putarannya itu pas ya, nggak tersendat. Ya Allah, mudah-mudahan nggak turun mesin. Yuk Jalu, sehat-sehat Jalu. Dah, buat teman-teman yang tahu tolong kasih masukan dan komentarnya ketika kupling diinjek terus bunyi suos itu kenapa gitu. Tulis di kolom komentar teman-teman, jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama mengetahui ilmu otomotif, terutama untuk kendaraan roda 4 ya teman-teman. Semoga mobil ini cepat pulih karena ini masih harus berjuang. Adik besok mau ke bandara, tinggal beberapa hari lagi. Nih kita tes ketika kupling diinjak tuh, dia agak keras teman-teman. Kalau diinjak tuh agak keras dan berbunyi. Dah, biar istirahat dulu, besok pagi dites lagi. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Kita sama-sama belajar otomotif. Semoga kendaraan saya juga tidak ada kendala. Semoga tidak turun mesin. Kalau dicek dari olinya aman, tidak tercampur dengan air. Bagian intake dibuka, bagian filter dibuka. Kemarin itu langsung pas pulang malam-malam banjir itu kering, alhamdulillahnya nggak basah, filternya nggak basah. Intake ada basah sedikit kayaknya sih, nggak masuk ya kayaknya, itu cuma cipratan dari si bagian mesin, karena kan di bawahnya tadi itu kan, di bawahnya yang sana itu yang rongga ya, yang kotak itu dia kayak blok mesin ya. Ntar kita replay aja ya videonya, maksudnya kita putar ulang. Nah di bagian itu
basah gitu loh di kisi-kisi yang bawah itu mesin tuh. Atasnya otomatis kan kena genangan ya, atau gelombang ya, kayak ombaknya itu bekas sisaannya mungkin ya, sedikit lah ke situ mungkin ya. Semoga mesin nggak kenapa-napa, tinggal kopling PR-nya, intinya itu ya Allah. Semoga kendaraan ini bisa berjalan kembali agar bermanfaat untuk semuanya, baik buat keluarga dan teman-teman yang suka rental mobil ini, karena mobil ini mobil tempur. Ya Allah, sedih banget ketika mobil ini trouble, rasanya campur aduk, mana badan lagi sakit, belum sembuh, ini kaki linu, tangan linu. Sekali lagi saya minta buat pecinta otomotif ya, komentarnya buat abang-abang, bapak, semua om atau tante lah yang mengerti untuk masalah kendaraan, tulis di kolom komentar tuh kopling emang basah begitu, atau saya harus bongkar bagian kopling gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan ilmu baru buat saya pribadi maupun buat teman-teman yang melihat video ini, yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalau ada hujan deras, sekiranya tuh jalan kita nggak paham area jalannya, jangan diterjang gitu. Walaupun itu banjir kayaknya kecil, cetek, kita nggak tahu yang mana yang lubang. Ketika kita nginjak lubang, blek, itu masuklah air gitu. Kasusnya sama seperti saya. Jadi pikiran mah jalan tuh rata, tahu-tahu dia agak menurun terus ternyata lep, dan saya telat ngoper saat itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.